puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan pulang dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebus, ku ditebus, ditebus berkasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus, kasih-Nya. Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, ku ditebus, tebus, ku ditebus, tebus, ku ditebus. Ku dengar kisah lama penebus yang mulia, beri hidupnya di Golgota untukku yang penuh dosa. Ku dengar deritanya, pengorbanan darahnya, ku tinggalkan semua dosa, tuju kemenangan. Kemenangan Yesus menebusku selamanya, Dia tebusku, Dia selamatkan, dan darah suci-Nya Dia kasihi diriku. Ku kenal Yesusku, dalam darahnya ku dibasuh, bersihkan dosaku. Ku dengar Dia siapkan rumah surga bagiku, jalanan berlapis emas, lautan berkilau, malaikat pun bernyanyi, penebusan sejati, suatu saat akan tiba, nyanyi kemenangan. Kemenangan Yesus menebusku selamanya, Dia tebusku, Dia selamatkan, dan darah suci-Nya Dia kasihi diriku. Ku kenal Yesusku, dalam darahnya ku dibasuh, bersih
every day for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gotta clap, clap, clap for you. gotta clap, clap, clap for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gotta clap, clap, clap for you. gotta clap, clap, clap for you. Better work and pray and clap every day for you. Better work and pray and clap every day for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gotta pray, pray, pray for you. gotta pray, pray, pray for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, gotta pray, pray, pray for you. gotta pray, pray, pray for you. Gotta work and dance and pray every day for you. Gotta work and dance and pray every day for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty. Gotta work and pray and sing every day for you. Gotta work and pray and dance every day for you. Gotta work and pray and clap every day for you. Gotta work and dance and pray every day for you. Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty, Lord God Almighty. And righteous, full of forgiveness. Here I am, I stand in awe of you. Savior, Redeemer, Ruler,
will sing as long as I live. I lift my hands to honor your presence. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. Whoa, you're worthy to be praised. My soul will sing as long as I live. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online dalam channel YouTube GKDI Tangerang. Di dalam bulan Mei ini kita masih membahas satu topik yang luar biasa, yakni One Master. Dan bagaimana kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita sangat penting untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan juga hati dan juga pikiran kita untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan kasih dengan mentransfer di nomor rekening yang tertera di dalam layar kaca Anda. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. Then see my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then
Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa. Saya kita percaya sukacita Tuhan selalu di dalam hati kita. Rasa syukur karena Allah yang selalu memberikan sukacita buat kita semua. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 dimulai dengan ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Bersyukur melalui firman Tuhan disampaikan untuk kita semakin dikuatkan. Saya mengajak kita semua untuk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Setiap hari Tuhan, Engkau tidak pernah lelah untuk menjaga kami. Setiap hari Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menolong hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Tibanya hari ini Tuhan, kami berkumpul di dalam ibadah ini Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hati kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami ingin datang kepada Engkau lebih dekat lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar hati dan pikiran kami Tuhan selalu fokus hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Dan rasa syukur yang berlimpah-limpah ini Tuhan membuat kami merasakan bahwa Engkau selalu dekat dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sangat luar biasa hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, sama-sama kita menyembah Dia. Kita angkat satu pujian dan penyembahan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ini ditambahkan padamu.
minta dan akan diberikan padamu. Minta dan akan diberikan padamu. Cari dan dapatkan. Ketuk dan pintu terbuka bagimu. Nyanyi haleluya. Sebab kita tak hidup hanya dengan roti saja. Kita tak hidup hanya dengan roti, tetapi firman Tuhan. Segalanya dari mulut Tuhan. Nyanyi haleluya. Amin. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami tak pernah khawatir Tuhan. Kami akan selalu kuat karena Engkau bersama kami Tuhan. Dan Engkau ada di setiap musim kami Tuhan. Dan takkan pernah Kau biarkan kami sendiri. Sebab kekuatan jiwa kami adalah ketika kami bersama Engkau Tuhan. Dan kami tak pernah ragu akan kasih Engkau Tuhan kepada kami. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mari kita menyembah Dia, keluarkan suara kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Dengan sama-sama Engkau ada bersamaku. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semanu perkenananmu yang
pertolongan. memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menyembah dia, katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kasih Engkau. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, aku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya, oh, teguhkan hatiku. Engkau yang Engkau memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan, bersamamu Bapa. Anugerah-Mu besar, oh. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk. Shalom. Saya sangat bersyukur hari ini boleh berkumpul sebagai satu keluarga. Saya percaya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan saya selalu percaya bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang terindah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Karena di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang memegang kendali Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang mengatasi segala masalah di dalam kehidupan kami, mengatasi segala tantangan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya setiap kali kami datang kepada Engkau, kami merasa aman.
Kami bersyukur hari ini boleh datang kepada Engkau Tuhan. Boleh bersyukur atas apa yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau duduk, berdiam diri di hadapan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan firman Allah yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang betul-betul mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, betul-betul berkenan kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap orang yang mendengarkan firman Kau hari ini. Sehingga firman ini boleh tertanam ke dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda bagi kemuliaan Engkau. Terpujilah Tuhan nama-Mu Allah Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini kita kembali berkumpul sebagai satu keluarga di dalam keluarga Zoom. Saya katakan atau mungkin keluarga YouTube atau keluarga online. Karena saya percaya Tuhan mengasihi kita dengan berbagai cara. Secara fisik ataupun secara non fisik. Tuhan adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Di dalam bulan ini kita banyak membahas. Kita akan membahas beberapa hal yang saya secara pribadi belajar begitu banyak. Tentang apa artinya memiliki Tuhan yang benar. Karena kita akan berhadapan dua kekuatan di dunia ini. Yaitu Allah dan Mammon. Ketika kita punya keyakinan ini, kita akan makin mantap melangkah di dalam hidup ini. Satu hal yang membuat saya betul-betul takjub melihat bagaimana Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu gak ribet. Tuhan itu sangat sederhana. Dia pengen kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita bisa merencanakan hidup kita di masa yang akan datang. Dan ini berbicara tentang sebenarnya investasi. Ya, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan investasi hari ini, itu rata-rata orang berpikir tentang uang, betul ya? Tetapi Alkitab ternyata jauh sebelum mungkin istilah investasi ditemukan, Tuhan sendiri sudah berbicara tentang investasi. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah investasi yang paling bernilai. Di ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar, serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Investasi yang paling bernilai di dalam kehidupan kita pasti sesuatu yang akan selalu pikirkan, karena itulah yang menjadi harta kita. Alkitab berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu kejar di dalam seluruh kehidupanmu akan memberikan satu kepastian di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya adalah mana yang lebih bernilai di dalam kehidupan ini? Apa yang lebih bernilai? Kalau kita lihat bicara investasi, mungkin sedikit kita berdiskusi dulu atau kita mempelajari sedikit apa yang dimaksud dengan investasi. Dulu waktu saya kuliah, kebetulan saya mengambil skripsi saya adalah tentang investasi. Tetapi bukan berarti saya jago di dalam investasi, justru karena saya tidak mengerti apa itu investasi. Jadi saya pelajarin supaya paling tidak saya mengerti. Ya, menurut Wikipedia, arti investasi adalah akumulasi suatu bentuk aktiva. Apa yang dimaksud dengan aktiva? Aktiva adalah segala aset yang dapat dinilai dengan uang dan bernilai ekonomis. Itulah yang dimaksud dengan aktiva. Jadi kalau tidak dapat diukur dengan mata uang, tidak dapat dinilai dengan mata uang, itu tidak disebut dengan aset. Dan dikatakan bahwa investasi adalah akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan. Kita mengumpulkan aktiva dengan satu harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tentunya dengan beberapa risiko ya. Risiko ada beberapa. Tergantung aktiva yang kita kumpulkan itu apa. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang diberikan ini, kita menemukan beberapa prinsip daripada apa yang dimaksud dengan prinsip investasi. Yang pertama adalah ada namanya aset.
atau segala jenis aset. Yang kedua adalah masa depan. Yang ketiga adalah resiko. Yang keempat adalah keuntungan. Dan yang kelima adalah pengelolaan. 5 hal ini akan menjadi fokus daripada seorang apabila mereka ingin menginvestasikan sesuatu. Kalau kita perhatikan instrumen-instrumen investasi yang ada di dunia umumnya hari ini adalah ada yang namanya berupa tanah atau investasi tanah. Diharapkan dengan bertambahnya populasi, penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat pada masa yang akan datang. Makanya mereka membeli tanah, mengumpulkan itu, kemudian berharap satu hari nanti nilai tanah akan bertambah tinggi. Yang kedua adalah investasi pendidikan. Mereka percaya ketika menginvestasikan pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Itu sebabnya beberapa sekolah atau beberapa institusi pendidikan menawarkan bahwa lewat sekolah mereka masa depan Anda terjamin. Bahkan sekarang ini banyak pendidikan-pendidikan yang sifatnya vokasi yang langsung bisa kerja. Nggak berteori. Bahkan beberapa universitas mereka langsung fokus kepada namanya pendidikan secara terapan bisa langsung dimanfaatkan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah investasi saham. Kita tahu hari ini banyak orang melakukan investasi saham, baik yang high risk ataupun yang low risk. Diharapkan dengan mereka membeli saham perusahaan, mereka berharap satu hari nanti perusahaan itu berkembang dan nilai saham mereka akan tinggi dan menaik. Dan yang terakhir adalah investasi mata uang asing. Dengan perbedaan kurs yang ada, mereka berharap bahwa mata uang yang mereka beli satu hari nanti makin lama makin tinggi. Tapi saya mau beritahu saudara-saudari hari ini ada satu investasi yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Investasi yang dimaksudkanlah investasi untuk surga. Investasi yang berguna untuk kerajaan surga. Pertanyaannya adalah apakah itu sesuatu yang bernilai? Sesuatu yang bernilai bukan karena benda itu punya nilai, tetapi sebenarnya sesuatu bernilai karena orang-orang menilai benda itu bernilai. Mengapa orang menilai intan yang mirip dengan kaca dinilai begitu berbeda? Beberapa orang berkata bahwa intan lebih mahal daripada kaca karena intan lebih susah dicari daripada kaca. Lebih mudah mendapatkan kaca daripada intan. Semakin sulit didapatkan baik itu logam ataupun benda-benda yang lain, semakin tinggi nilainya. Belum lagi termasuk karat atau yang lain-lain. Jadi kalau sesuatu itu susah untuk didapatkan, nilainya menjadi semakin tinggi. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, apakah yang paling bernilai hari ini di dunia? Tetapi kita tahu bahwa nilai satu bentuk, satu benda ditentukan oleh bagaimana cara orang menilai benda itu. Alkitab berkata bahwa satu-satunya yang paling bernilai di dunia sebenarnya dibandingkan dengan semua tadi yang kita sebut jenis-jenis yang orang investasikan adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi nilainya hari ini di dunia. Sebentar dulu bro, mungkin kita bertanya, bukankah hari ini nyawa manusia tidak berharga? Betul, karena orang tidak menghargai sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi sesungguhnya kalau saya tanya kepada saudara, maukah saudara menawarkan hidup Anda dengan harta bergelimang? Saya tidak yakin semua orang mau lakukan itu. Beberapa kali saya mengajar orang Alkitab. Waktu kita membaca Markus pasal yang ke-9 tentang kalau orang mau bertobat, itu sama seperti memotong tangan. Harus sungguh-sungguh atau mencongkel mata. Saya tanya kepada dia, mau nggak kita tukar tangan kamu dengan biaya sekitar 10 miliar? Dia bilang nggak mau. Bagaimana kalau 20 miliar? Nggak mau. Itu baru kita bicara satu tangan. Nah kita belum bicara yang lain-lain. Kita belum bicara tentang isi daripada hidup kita. Jadi saya mau katakan pada kita saudara-saudari bahwa yang paling bernilai, paling berharga sebenarnya adalah saudara dan saya. Manusia yang hidup di bumi ini. Tetapi iblis membuat manusia menjadi tidak begitu berharga. Kenapa? Karena kita ditipu. Kita merasa bahwa manusia nggak ada artinya. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jauh sebelumnya Tuhan telah memandang kita berharga dan bernilai. Dan itu sebabnya dia katakan, sebab itu kumpulkanlah hartamu di surga. Apa itu harta di surga? Alkitab berkata
bahwa harta di sorga yang dikumpulkan di bumi itu adalah nama-nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Dikatakan semua yang ada di dunia akan lenyap. Tetapi dikatakan ada yang akan kekal, yaitu firman Allah dan roh manusia. Yang pada akhirnya akan mengalami namanya penghakiman. Apakah kita akan masuk ke surga atau kita akan masuk ke neraka. Harta di sorga yang diinvestasikan di bumi tidak ada yang lain, yaitu adalah jiwa atau manusia. Kalau kita lihat hari ini di dunia, wow, ini adalah manusia berpenduduk lebih dari 7 miliar jiwa yang hidup hari ini. Kita mendengar banyak kabar buruk tentang orang yang meninggal karena COVID. Tetapi jauh lebih banyak sebenarnya orang yang dilahirkan hari ini. Terus bertambah, penduduk terus bertumbuh, terus dan terus dan terus. Dulu penduduk Indonesia hanya sekitar 30-60 juta. Sekarang penduduk Indonesia 230 juta jiwa, lebih. Dan terus bertumbuh, berarti apa? Nilai yang tidak ternilai di dunia hari ini yaitu jiwa saudara dan saudari. Semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan inilah yang Tuhan mau kumpulkan di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya harta yang kelihatan yang sebenarnya sangat bernilai ini betul-betul bisa laku di surga. Amin. Bagaimana caranya? Kita akan belajar perumpamaan Yesus tentang jiwa-jiwa, yaitu saudara dan saya. Yesus mengajar murid-murid atau Yesus mengajar orang banyak dengan memakai perumpamaan. Dan Yesus selalu menceritakan tentang orang-orang, makna daripada perumpamaannya itu. Dia selalu menceritakan kepada orang-orang arti daripada perumpamaannya itu dengan sangat sederhana, yaitu hanya kepada murid-muridnya. Yesus tidak menjelaskan makna perumpamaannya itu kepada banyak orang. Tetapi dari apa yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya membuat kita nanti akan semakin mengerti bahwa dia selalu berbicara tentang manusia, tentang saudara dan saya, tentang orang-orang. Mari kita perhatikan sama-sama. Ada 4 perumpamaan atau 4 atau 5 perumpamaan Yesus yang bercerita tentang betapa berharganya manusia dan betapa pentingnya kita memahami mana yang akan tetap di dalam surga dan mana yang tidak akan dinilai di dalam surga. Hal yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan mau kita mengumpulkan harta di surga. Inilah saatnya saudara-saudari, kita mulai mengumpulkan, berinvestasi harta yang mulia. Dan kita sudah mengerti sekarang bahwa itu adalah saudara, itulah penduduk dunia hari ini. Itulah saya dan juga kita semua. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita semua ini bisa dimasukkan menjadi harta di surga? Karena Tuhan katakan untuk bisa dapat tiket masuk di surga itu gak gampang. Yesus katakan di Lukas, dia bilang sempitlah jalan menuju keselamatan dan hanya sedikit orang bisa lewat. Tetapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Nah, gimana caranya kalau begitu kita bisa menilai harta-harta yang tidak bernilai ini
untuk didaftarkan di sorga. Karena Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu di sorga. Yang tidak mengalami devaluasi, yang tidak mengalami deflasi, yang tidak mengalami penurunan nilai, tetapi terus meningkat dari waktu ke waktu. Satu investasi yang pasti profit, blue chip. Yang membuat kita akan aman, gak perlu takut dicuri, gak perlu takut penurunan nilai. Hal yang pertama dia katakan, taburkan. Apa yang ditaburkan? Benih. Arti daripada perumpamaan penabur yang menabur. Yesus berbicara ada 4 jenis tanah ketika benih itu ditabur. Tanah yang pertama dia katakanlah tanah yang keras, tanah jalan. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga tanah yang penuh dengan semak belukar dan rumput duri. Dan yang ketiga tanah yang baik atau tanah yang subur. Kemudian di dalam penjelasannya, Yesus menceritakan maknanya itu kepada murid-muridnya. Oke? Yesus menceritakan maknanya. Dia katakan bahwa jenis tanah yang ditabur dengan benih itu adalah 4 jenis hati orang. Yang pertama adalah hati yang keras, yang kedua adalah hati yang tahan sebentar saja, tetapi ada banyak batu di dalam hatinya, ada banyak dosa yang belum dibereskan, sehingga itu tidak membuat benih itu bertumbuh. Yang ketiga adalah penuh kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup, sehingga juga menghimpit daripada benih itu. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Ya, bagi saya yang menarik adalah bukan jenis tanahnya. Bagi saya yang menarik adalah dikatakan bahwa si penabur itu baru tahu bahwa tanah yang dia taburkan itu ternyata berbeda-beda. Bahwa jenis tanah yang ada itu adalah lambang daripada dunia, lambang daripada semua manusia. Ternyata manusia terdiri dari 4 macam orang dari hatinya. Yang pertama dikasih firman tetap keras. Yang kedua dikasih firman semangat tetapi tidak membereskan apa yang ada di dalam. Ada banyak batu. Dan ada yang ketiga ditaburkan firman Tuhan tetapi ada kekhawatiran. Ada tekanan hidup membuat benih itu tidak bertumbuh. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Yang menarik adalah bahwa si penabur itu tidak akan tahu jenis tanahnya kalau dia tidak menabur. Inilah masalahnya. Si penabur itu gak akan bisa memahami bahwa tanah ini ternyata berbeda-beda. Kalau dia tidak menabur, kalau dia cuma melihat tapi tidak menabur, dia gak akan pernah bisa tahu bahwa ini ternyata tanah yang baik, ini tanah yang kurang baik, ini tanah yang sangat baik. Dia harus menabur lebih dahulu untuk bisa mendapatkan jenis tanah yang berkualitas atau tidak berkualitas. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan tidak katakan kamu pergi selidiki, cek dulu segala macam dan yang lain-lain. Di Roma pasal 10 dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang menabur, yang memberitakan firman Tuhan. Menabur adalah salah satu prinsip daripada investasinya Tuhan. Apa yang ditaburkan? Yang ditaburkan adalah kabar baik. Yesus sendiri adalah penabur itu. Dan Yesus memberitakan firman-Nya kepada dunia. Tetapi dunia ada yang menolak. Dikatakan tanah yang keras. Tiba-tiba datang burung patok ambil. Burung itu adalah iblis, saudara-saudari. Iblis mengambil firman dari tanah yang keras sehingga gak sempat nancep. Berapa banyak orang hari ini mendengarkan firman, hatinya keras. Masuk kiri, keluar kiri, belum sempat ke kanan, belum sempat diolah oleh otak, sudah langsung keluar. Kenapa? Karena terlalu keras. Dan ini membuat orang banyak kecewa kadang-kadang. Kok saya nabur, tapi kok gak bertumbuh-bertumbuh? Saya mau kasih tahu hari ini saudara-saudari, Tuhan gak usah pertanyakan tentang hasil. Tetapi kalau kamu menabur, kamu akan semakin tahu, kamu akan semakin cerdas mana tanah keras, mana tanah sedang, mana tanah yang sangat bagus. Semakin kita mengerti tanah yang bagus, kita makin cekatan bagaimana menabur di tempat yang baik. Itulah maksud firman Tuhan tentang prinsip menabur adalah prinsip pertama investasi mengumpulkan harta di surga. Amen. Inilah prinsip yang utama dan yang pertama. Saya mau tanya hari ini saudara, berapa banyak orang mengaku dirinya Kristen, percaya kepada Yesus, tapi mereka gak pernah menabur. Tetapi berharap mengumpulkan harta di surga. Ini sama dengan kamu tidak pernah invest, tapi berharap dapat keuntungan besar di masa yang akan datang.
Makanya orang bilang kamu menghayal. Jangan pernah berpikir kamu akan mendapatkan harta di surga kalau kita nggak pernah menabur. Apa yang kita tabur? Firman Tuhan yang hidup. Amen. Yesus kamu taburkan kepada orang. Mungkin ada yang menolak. No problem. Fine. Kenapa? Karena kamu akan menemukan satu tanah yang baik di mana berlipat kali ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Itu sebabnya Yesus katakan, hendaklah orang yang bertelinga mendengar. Itulah perumpamaan yang pertama. Kita hanya tahu tanah kalau kita menabur. Tanpa menabur, kamu tidak akan tahu mana tanah yang baik, mana tanah yang tidak baik. Hal yang kedua, kita masuk di dalam perumpamaan Yesus yang kedua. Ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Wah, ini dia. Investasi yang kedua, cara investasi, strategi investasi yang kedua mengumpulkan harta di surga. Tuhan berikan satu perumpamaan berikutnya. Dikatakan hal kerajaan surga seumpama dengan seorang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Jadi ini sudah tahu, benihnya sudah bagus, tanahnya sudah bagus, kemudian dia tanam benih itu di ladang yang sudah diolah. Berharap hasilnya 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Ternyata perumpamaan yang kedua dikatakan sesudah dia menabur benih gandum, ada orang lain yang menaruh benih yang lain. Benih apa yang dia tabur? Benih yang dia tabur adalah ilalang. Nah, ini agak seram. Ilalang ini bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Nah, ilalang ini mirip dengan gandum. Bedanya adalah kalau gandum itu kalau dia berbulir dia menunduk. Kalau ilalang dia terus naik ke atas menjulang karena memang gak ada benihnya. Tidak ada bulir-bulirnya. Kalau gandum dia banyak bulirnya jadi dia merunduk karena makin berat. Tetapi di dalam masa perkembangan karena dua-duanya masih belum ada bulir, kedua-duanya sama dan mirip, warnanya juga gak beda jauh. Sehingga banyak orang kadang-kadang melihat ada kesamaan di antara benih itu di dalam pertumbuhannya. Sehingga apa? Banyak orang berpikir bahwa ini semua sama. Nah, ini hati-hati. Kalau orang mau investasi, mungkin kita lihat. Kita bicara dengan di dalam dunia sekuler. Waktu orang mau investasi dia lihat, oh ini kayaknya sama deh, bolehlah kita ambil. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ilalang dengan gandum akan semakin berbeda. Makanya pekerja-pekerja mulai lihat dan dia bilang, wah ini gak beres ini. Ternyata ilalang ini makin bertumbuh dan semakin besar dan mulai menghimpit gandum. Kenapa? Karena akar daripada ilalang dengan gandum saling berikatan. Jadi para pekerja di ladang ngomong sama yang punya ladang. Dia bilang, Tuan bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita cabutin aja ya ilalang-ilalangnya. Tuhan itu bilang jangan. Karena gini, kalau kamu cabut ilalangnya nanti gandumnya juga ikut tercabut. Biarin aja dua-duanya bertumbuh. Wah, ini dia. Agak serem. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak betul-betul bisa membedakan mana ilalang dan mana gandum.
kita akan terjebak di dalam ajaran atau pengertian yang salah. Karena kemudian sesudah itu, Yesus menjelaskan dua perumpamaan lain yang mensupport perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kita baca selanjutnya ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dulu waktu saya membaca perumpamaan ini, saya sangat semangat dan saya bilang, wah, kerajaan surga sama seperti benih yang kecil kemudian bertumbuh besar, saking besarnya burung-burung bahkan bersarang di atasnya, di dalamnya. Artinya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang saya tangkap pada waktu saya membaca ini di awal-awal. Tapi itu saya mulai melihat maksudnya Yesus di balik itu tentang investasi yang benar dan investasi yang bodong. Sebenarnya Yesus sedang berbicara hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita nggak betul-betul mengerti dengan benar mana ilalang, mana gandum, tiba-tiba kita berpikir kita untung, nggak taunya kita buntung. Begitu juga dengan ini. Perumpamaan tentang biji sesawi, dia bicarakan tentang ketika dia bertumbuh menjadi satu sayur yang sangat besar, saking besarnya dikatakan bisa menjadi seperti pohon dan burung-burung bersarang di atasnya. Dia berbicara tentang iblis. Karena kita harus reverse kepada Matius pasal yang ke-13. Dikatakan bahwa burung-burung yang mengambil benih itu adalah representasi daripada iblis. Dengan kata lain, bahwa yang bersarang di dalam pokok biji sesawi itu yang semakin besar seperti pohon itu ternyata disusupi juga oleh iblis. Banyak orang berpikir, wow, hebat. Tetapi sebenarnya disusupi. Kita lihat lagi perumpamaan yang ketiga. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Ayat 33 pasal yang ke-13 Matius. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, ini sangat menarik saudara-saudari. Dikatakan bahwa investasi yang dilakukan ini ada yang sifatnya cepat berkembang seperti ragi. Ragi itu sedikit dikatakan mengambilkan seluruh adonan. Kira-kira adalah begini. Sebagai perbandingan, sedikit ragi dia bilang itu bisa mengembangkan tepung 38 liter, 8,5 galon. Hebat gak itu? Hebat. Gak perlu banyak-banyak, sedikit ragi bisa membuat pengembangan yang begitu hebat. Sehingga kita berpikir, wow, makanya roti hari ini kalau kamu pencet ya, itu karena ragi. Sebenarnya aslinya cuma sedikit, tapi karena ragi dia kelihatannya rotinya gede. Apa yang kelihatan tiba-tiba menggelembung, apa yang secara cepat menggelembung itu harus hati-hati. Kenapa? Karena mungkin disusupi oleh 3 perkara itu, lalang, burung, dan ragi. Kalau kita tidak hati-hati melihat instrumen ini, kita bisa terjebak. Nah, konteksnya apa? Saudara-saudari, mungkin saudara-saudari berpikir, ini berusaha, ini ceritanya kok mengawang-awang, gak jelas ini. Hal yang paling sederhana yang Tuhan ceritakan tentang kerajaan sorga, itulah satu komunitas orang. Tadi saya sudah berbicara bahwa ini berbicara tentang orang-orang. Semua perumpamaan Yesus berbicara tentang orang-orang. Orang-orang yang sedang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu komunitas yang kita sebut dengan gereja, yang akan dibawa ke surga atau di dalam kerajaan surga. Itu perlu dites. Kenapa? Karena tidak semua yang telah dikumpulkan di dalam kerajaan sorga itu ternyata pasti masuk ke surga. Karena mungkin ada lalangnya, mungkin ada burung-burungnya di sana, kemudian ada raginya. Dan ini bahaya saudara-saudari. Sebegitu berbahayanya. Sampai membuat kita nggak bisa membedakan. Masih ingat berapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang antikristus. Antikristus adalah orang-orang penyesat yang ada di antara kita.
Mereka ngomong hal-hal yang sifatnya dunia. Supaya apa? Orang percaya kepada mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang hebat. Karena ketika Yesus berbicara tentang rahasia, Yesus bicara tentang pengajaran-pengajaran sesat. Kelihatannya gampang, begitu instan, begitu cepat kamu bisa dapatkan. Dan kamu kelihatannya akan sangat berhasil. Tetapi sebenarnya itu fake. Itu tidak benar. Kelihatannya keren, tetapi sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena dasar mereka bukan kebenaran firman Tuhan, tetapi apa yang mereka inginkan di dalam diri mereka. Ketika mereka di awal begitu berapi-api untuk Tuhan, tetapi di dalam perjalanannya mereka membiarkan ilalang tumbuh di dalam diri mereka. Akhirnya perlahan menghimpit keyakinan mereka dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkompromi begitu banyak dengan dunia dan berharap tetap tercatat di surga. Dan inilah bahayanya saudara-saudari. Itu sebabnya Tuhan katakan dengan 3 perumpamaan itu dia katakan hati-hati akan ada lalang di dalam pertumbuhan kamu. Yang kedua hati-hati akan ada burung bersarang dan bertengger di dalam hidup kamu. Dan yang ketiga akan ada ragi yang akan mengembangkan kamu kelihatannya begitu keren. Tapi sebenarnya itu hanya tampak luar, di dalam kosong dan keropos. Kita harus bisa membedakan saudara-saudari dengan sangat jelas. Yang ketiga adalah sesudah kita bisa membedakan. Sekarang kita harus bisa menganggarkan dengan benar. Bagaimana kita menilai investasi ini. Kita harus anggarkan berapa besar biaya yang kita harus keluarkan. Supaya ini betul-betul terpelihara sempurna. Amen. Kita lihat perumpamaan berikutnya. Dikatakan di ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Wow, ini luar biasa. Nah, apa anggarannya? Alkitab berkata bahwa investasi manusia atau jiwa ini nilainya wow banget. Makanya Yesus menggambarkan tentang perumpamaan, 2 jenis perumpamaan. Pertama dikatakan hal kerajaan surga seumpama harta terpendam di ladang. Apa itu harta terpendam di ladang? Yaitu saudara dan saya. Ladang adalah dunia. Orang itu adalah Tuhan. Tuhan menemukan kita sebagai harta terpendam. Bagi Tuhan kitalah harta yang sangat amat berharga. Amin. Bagi Tuhan kitalah seperti harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Di gambar kiri, kalau kita perhatikan gambar, ini adalah harta karun yang ditemukan seorang anak yang merupakan peninggalan daripada Raja Denmark. Sebelah kanannya itu adalah mutiara. Kita tahu bahwa mutiara itu dibentuk dari tiram atau dari kerang mutiara. Pasir masuk, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri kerang itu, kemudian dia basahi dengan air yang cairan daripada tubuhnya, sehingga lama-lama dia mengeras dan mengeluarkan menjadi bentuk dengan proses kimia yang luar biasa menjadi mutiara. Dan itu susah ditemukan pada zaman dulu. Dikatakan hal kerajaan surga seumpama pedagang yang mencari mutiara. Dia memang khusus fokus mencari mutiara. Saudara-saudari, Tuhan melihat kita seperti harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Apa bedanya kedua hal ini? Harta terpendam itu masih mentah, belum diolah. Tapi kalau mutiara itu sudah jadi. Nilainya pasti ada. Dan berapa nilainya Tuhan katakan? Bahwa orang yang menemukan itu harus menjual seluruh miliknya untuk dapat membeli harta itu. Dan saya percaya saudara-saudari, inilah yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan satu jiwa. Di Mazmur pasal 24 dikatakan, yang memiliki bumi dan segala isinya adalah Allah. Tetapi untuk mendapatkan saya dan saudara, dia perlu menjual segala yang dimilikinya. Kenapa? Karena kita sangat berharga. Kita sangat tinggi nilainya. Begitu mahal harganya. Sehingga Tuhan harus merelakan seluruh hidupnya untuk bisa mendapatkan kita.
Cara kita melihat orang, saya berharap akan berbeda. Hari ini mungkin banyak orang di sekitar kita nyebelin kita, betul ya? Banyak orang yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan melihat orang-orang yang menyebalkan inilah harta yang sangat berharga. Wow. Cuman mungkin kebanyakan masih terpendam, masih mentah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kenapa Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena Tuhan percaya bahwa semua orang yang menyakiti kita atau kita gak suka, yang kita sebel, adalah orang-orang yang nilainya sangat tinggi. Dan itu bisa dinilai di dalam kerajaan Allah, bisa di-appraise dengan harga yang sangat tinggi. Asalkan dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak dibeli oleh Tuhan dengan darah Yesus yang mahal, tetap juga tidak ada harganya. Walaupun nilainya tinggi. Sama seperti apa? Sama seperti bahan potensial yang tinggi nilainya. Misalnya minyak mentah yang ada di dalam tanah, nggak ada nilainya kalau nggak diolah. Tetap tidak berharga. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang diminta Tuhan untuk menginvest kerajaan, menginvest harta di surga, betul-betul kita bisa menganggarkan dananya berapa banyak yang kita perlu anggarkan untuk menyelamatkan atau untuk mengumpulkan satu jiwa sebagai investasi kekal di surga. Dikatakan oleh Yesus, dia memberikan satu teladan, satu contoh. Dia telah melepaskan seluruh miliknya. Dia menjual segala miliknya untuk mendapatkan saudara dan saya. Amin. Tuhan sangat ingin kita betul-betul berinvestasi hati-hati. Karena banyak sekali tipuan di dunia ini. Tetapi satu investasi yang saudara kumpulkan, membawa orang kepada Tuhan, membawa satu jiwa mengenal Tuhan, itulah harta yang sangat indah. Dan yang terakhir, dikatakan di ayat 47. Sesudah kita anggarkan biayanya, sudah habis semuanya. Pada akhirnya dikatakan kita harus sadar juga bahwa meskipun kita beli mahal, kemungkinan rusaknya juga ada. Itu sebabnya di ayat 47 dikatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Hal yang terakhir dikatakan kita perlu memisahkan dua hal yang kelihatannya berguna. Ikan itu kita mau makan karena ikan enak, betul ya? Kita nggak tahu mana ikan yang bagus, mana ikan yang nggak bagus. Waktu saya kecil orang tua saya selalu bilang, kalau kamu beli ikan sahat, dia bilang kamu harus cek kepalanya, insangnya kamu harus cek. Kalau dia merah itu masih bagus, kalau nggak merah itu udah nggak bagus. Nah kemarin berapa waktu yang lalu saya pergi ke pasar juga di Tangerang, dan saya kaget semua ikan insangnya merah. Jadi saya bingung mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kemudian saya beli, kemudian kita bakar. Jadi saya senang karena semuanya merah, jadi kelihatannya baru semua. Waktu kita bakar ini agak lembut dan kurang agak bau. Dan saya kaget, waktu dia dibakar ternyata merahnya insang itu terpisah dari insangnya. Jadi warnanya berpisah. Waktu saya selidiki lebih dalam lagi ternyata apa? Ternyata nelayan menaruh zat warna ke insang itu. Sehingga kelihatannya masih merah. Karena ternyata ikan itu sebenarnya ikan yang tidak baik yang harusnya dibuang. Tetapi dipermak begitu rupa oleh para nelayan atau siapapun itu, atau orang-orang jahat, untuk memperlihatkan ikan ini kelihatannya bagus. Mereka superficial, mereka membuat tampaknya kelihatan indah, tetapi sebenarnya tidak indah. Ketika ikan dikumpul, ada berbagai jenis ikan. Memang ada yang bagus, ada yang gak bagus. Makanya dikatakan orang mulai ketika ikan dikumpul oleh pukat, kemudian ditaruh di pantai, orang-orang datang membagi-bagi. Mereka tahu mana ikan baik, mana ikan yang gak baik. Biasanya ikan gak baik dibikinnya di ikan asin, betul ya?
supaya agak awet, tapi sebenarnya itu ikan yang gak baik. Tetapi bertahan lama. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, kalau kita nggak betul-betul tahu mana ikan bagus, mana ikan buruk, kita akan makan semua ikan. Dan kita pikir ikan enak, sehat. Tapi banyak yang udah merusak tubuh kita. Sama hari ini. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga. Mereka-mereka yang telah dikumpulkan dengan harga yang sangat mahal. Ada di antara mereka membusuk, saudara-saudari. Mereka ada di dalam kerajaan Tuhan, mereka membusuk. Kenapa? Karena mereka mati secara rohani. Ikan yang mati itu akan gampang dirusak oleh dunia. Makanya ikan yang hidup, meskipun dia di air laut, dia nggak pernah menjadi asin. Tetapi kalau ikan yang mati, akan gampang sekali mengalami proses pembusukan. Tuhan katakan, kamu harus bisa bedakan mana ikan yang hidup, mana ikan yang mati, mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Investasi, cara kita membedakan. Kita harus tahu jenis-jenis ikan yang baik. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita begitu banyak tentang jiwa-jiwa yang baik itu seperti apa. Pertama, jiwa itu harus bertumbuh. Nggak bisa stagnan, lama-lama dia nanti mati. Yang kedua, dia harus lebih dewasa. Dia harus punya keyakinan yang makin dalam, berakar ke dalam dan berbuah keluar. Bukan hanya berakar ke dalam, tetapi juga dia bertumbuh, berakar dan juga berbuah berlipat kali ganda. Amin. Karena itulah ikan yang baik. Kalau ikannya busuk, ikan yang nggak baik, Alkitab katakan pada akhir zaman malaikat akan memisahkan, meskipun mereka semua ada di dalam net, meskipun mereka semua ada di dalam kerajaan sorga, tetapi banyak di antara mereka adalah ikan-ikan yang busuk. Sebagai seorang investor, Tuhan memberikan kita ada 4 hal, ada 4 strategi. Yang pertama, kita harus menabur. Kita harus menaburkan firman Tuhan kepada orang. Enggak peduli orang nolak atau tidak, karena dari sana kita akan tahu. Yang kedua, kita harus bisa membedakan dengan jelas. Kita harus tahu betul-betul mana yang ilalang, mana yang gandum, hati-hati. Dan ketiga, kita harus menganggarkan biayanya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 jiwa? Saya mau katakan saudari, kalau Yesus telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan 1 jiwa, saya percaya kita pun harus menyiapkan diri kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk menolong orang lain. Tetapi juga harus kita sadar juga, pada akhirnya akan ada juga orang-orang yang membusuk di dalam kerajaan Allah karena mereka tidak mau bertumbuh. Saya berharap saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, kita yakinkan diri kita bahwa kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan menjadi jiwa-jiwa yang mati dan merana di dalam dunia ini. Hari ini kita akan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sempurna, memberikan kepada kita hidupnya yang sempurna, supaya kita disempurnakan. Setiap kali kita mengingat akan kematian Yesus, kita akan selalu diingatkan bahwa selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya persilakan saudara-saudari di rumah untuk membagikan roti dan anggur sambil kita melihat kepada firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau ingin kami menjadi investor-investor terbaik sebagai pengumpul-pengumpul harta kerajaan. Dan kami tahu bahwa harta itu potensial ada di dunia ini Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa yang tersebar di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, agar kami memiliki hati yang rela. Menjadi seperti Engkau yang menabur kebaikan, menabur kebenaran. Sehingga dari sana Engkau mengenal hati-hati kami Tuhan. Begitu juga kami. Engkau minta untuk juga menaburkan benih firman ini. Sehingga itu juga boleh diterima. Mungkin ada yang menolak. Atau mungkin ada yang menerima tapi tidak bertahan lama. Tapi biarlah itu tidak menghalangi kami untuk terus menabur dan menabur dan menabur. Sama seperti firman Kau berkata, bahwa aku menabur dan Apolos menyiram. Atau Apolos menabur atau yang lain menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bantu setiap kami Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau meminta kami untuk menabur. Karena kami tahu itulah investasi kami yang terbaik. Dan bantu kami juga untuk mengumpulkan. Dan membedakan Tuhan. Mana benih yang baik, mana benih yang tidak baik. Bantu kami untuk sensitif di dalam pengajaran-pengajaran yang merusak investasi-investasi ini. Agar kami menolak setiap ajaran-ajaran yang tidak benar. Tapi juga kami mempersiapkan diri kami mengeluarkan anggaran yang terbaik yang kami bisa berikan. Yang kami akan relakan hidup kami sama seperti Engkau merelakan hidup untuk menyelamatkan satu orang. Dan kami tahu pada akhirnya Tuhan, Engkau juga akan melihat bahwa akan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi bantu setiap kami di sini mendengarkan firman Kau menjadi ikan-ikan yang baik, menjadi jiwa-jiwa yang baik, bertumbuh dan sehat segar sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan ini akan menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kami pengharapan. Sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Kami berdoa agar Engkau yang memberkati persembahan yang akan diberikan untuk menolong saudara-saudara kami yang kekurangan. Biarlah Tuhan persembahan yang dikumpulkan ini boleh memuliakan nama Engkau. Sehingga kerajaan Engkau makin tersebar. Orang-orang yang membutuhkan semakin bersuka cita. Karena mereka dicukupkan oleh Engkau. Lewat tangan-tangan yang memberikan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sangat luar biasa dan membuat kita terbangkit kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Come on. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Kau sediakan buat kami semua Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya dari Yang
sama apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, oh. Yang tak pernah Didengar telinga. Yang tak pernah timbul dalam hati. Timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on, nyanyi dengan semangat. Katakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Dan tak pernah didengar telinga. tak pernah Timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi katakan Allah sanggup. Yeah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Amin. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Semuanya kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Engkau Tuhan selama ini Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan membuat kami lebih kuat lagi. Membuat kami lebih bersuka cita lagi Tuhan. Membuat kami lebih mengenal Engkau Tuhan secara pribadi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan sukacita, memberikan rasa aman Tuhan. Dan Tuhan kami tidak lupa berdoa untuk orang-orang Tuhan. Mungkin yang terkena COVID Tuhan dan dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk mereka tetap dikuatkan. Untuk mereka selalu diberikan harapan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk yang membantu Tuhan di dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk dokter Tuhan, dengan suster Tuhan, dengan mungkin sopir yang mengantar ambulans Tuhan. Bahkan semua yang terlibat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan. Dan Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan memberikan hikmat
kepada pemerintah kami Tuhan untuk menyelesaikan COVID situasi yang terjadi hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada jalan, selalu ada harapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, di dalam tangan Engkau lah Tuhan, kuasa Engkau bekerja di dalam setiap dari kami Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, biar rasa syukur ini Tuhan terus ada dalam hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa, kami syukur. Amin. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.